Beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh peserta saat pendaftaran online sekolah kedinasan, dan ada satu tahapan penting yang harus kalian perhatikan dalam pendaftaran online agar kalian lulus seleksi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku Randy Atonsina. Di video kali ini sedikit aku jelaskan tentang beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh peserta saat pendaftaran online sekolah kedinasan di website resmi SSCSN Dikdin ini. Apa saja kesalahannya agar kalian yang belum mendaftar sekolah kedinasan tidak melakukan kesalahan ini dan lulus seleksi administrasi. Apa saja kesalahannya, dan ada satu tahapan penting yang harus kalian perhatikan dalam pendaftaran online agar kalian lulus seleksi administrasi ini. Apa saja itu? Sebelum lanjut ke videonya, bantu aku untuk tekan tombol like di bawah video ini agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lanjut aja. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh peserta saat pendaftaran online sekolah kedinasan tahun 2021 ini. Apa saja kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh peserta? Pertama, yaitu adalah kesalahan pertama oleh peserta adalah salah membuat surat lamaran atau surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang diberikan oleh instansi atau sekolah kedinasannya. Jadi semisalnya kalian membuat surat lamaran tidak sesuai dengan format yang terbaru atau tidak sesuai dengan format sekolah kedinasan kalian. Misalnya kalian mendaftar sekolah kedinasan Poltekim dan Poltekim, kalian memakai surat lamaran dari sekolah kedinasan lain, itu sangat salah. Ataupun kalian mendaftar Poltekim dan Poltekim, kalian memakai surat lamaran atau surat pernyataan pada tahun kemarin yang formatnya berbeda dengan tahun sekarang, itu sangat salah sekali. Dan untuk pembuatan surat lamaran ini jangan kalian ubah formatnya sesuai dengan format dan keterangan yang dan ketentuan seperti di dalam surat lamaran dan surat pernyataan itu. Yang kalian harus perhatikan adalah data diri kalian harus jelas sesuai dengan KTP atau KK kalian, dan yang jelas di sana di surat lamaran menjelaskan bahwa kalian mendaftar di salah satu sekolah kedinasan. Jangan sampai kalian mendaftar dua sekolah kedinasan sekaligus. Dan juga yang harus diperhatikan di lamaran ini, tanggal lamaran dan tanggal surat pernyataan ini. Tanggal surat lamaran dan surat pernyataan ini harus sesuai dengan masa pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2021 ini. Masa pendaftarannya tanggal 9 sampai tanggal 30 April tahun 2021 ini. Itu untuk kesalahan pertama. Dan untuk kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh peserta adalah salah mengisi data. Salah mengisi data ini sangat fatal sekali ketika kalian salah mengisi nama, salah mengisi tanggal lahir, salah mengisi tempat tanggal lahir, atau salah mengisi data-data yang lainnya seperti ijazah dan lain-lainnya. Itu kalian sangat fatal sekali, karena itu data itu sangat penting sekali nanti diperiksa online oleh panitia apakah data yang kalian masukkan sesuai dengan data yang kalian upload nantinya. Jadi usahakan data ini jangan sampai salah. Misalnya kalian KTP kalian namanya berbeda dengan ijazah kalian, masukkan sesuai dengan KTP dan masukkan sesuai dengan ijazah. Kan kolomnya berbeda, kolomnya ada dua, itu ada nama sesuai KTP dan nama sesuai ijazah. Jangan sampai salah juga memasukkan data, dan data-data lainnya jangan sampai salah. Dan yang kesalahan yang ketiga yang sering dilakukan oleh peserta adalah salah memasukkan dokumen dalam persyaratan ini, atau salah memasukkan atau mengupload dokumen dalam pendaftaran online sekolah kedinasan ini. Jadi semisalnya kalian salah memasukkan dokumen, misalnya seharusnya dokumennya ijazah tapi kalian masukkan KTP, atau dokumennya KTP kalian masukkan foto, itu sangat salah sekali. Itu sangat fatal sekali dalam pendaftaran online sekolah kedinasan ini. Kalian bisa gagal kalau kalian salah memasukkan dokumen. Itu saja kesalahan yang ketiga. Dan kesalahan yang keempat yang sering dilakukan oleh peserta masalah dokumen juga, yaitu dokumen yang kalian upload tidak jelas atau buram atau tidak terbaca atau tidak bisa dibuka oleh panitia. Itu sangat fatal sekali. Walaupun dokumen yang kalian masukkan sama, ijazah kolom ijazah kalian masukkan ijazah,
tapi ijazah kalian tidak terbaca, yaitu tidak terbaca adalah nama kalian tidak terbaca, ataupun data-data diri kalian juga tidak terbaca, itu sangat fatal sekali. Karena ada pengurang waktu kalian mengkompres size-nya, mungkin kalian terlalu kecil kali, sehingga data-data di ijazah tidak terbaca atau buram, ataupun tidak terbuka oleh panitia. Dan juga data-data uploadan yang lain seperti KTP, usahakan jelas sesuai dengan data aslinya. Jadi kalian usahakan data-data kalian upload tadi sesuai dengan aslinya dan jelas, bisa dilihat dan bisa dibaca oleh panitia. Itu saja untuk kesalahan keempat. Dan kesalahan yang kelima yang sering dilakukan oleh peserta, mendaftar online menggunakan HP. Mendaftar online menggunakan HP ini sangat fatal sekali, karena banyak yang terjadi kesalahan dalam menggunakan HP untuk pendaftaran online ini. Seperti untuk layar HP ini tidak sesuai dengan layar pada komputer atau laptop kalian saat pendaftaran online ini, karena layar HP ini tidak sejajar dengan pengisian data. Bang, saya salah mengisi tempat tanggal lahir dengan tanggal lahir, Bang. Saya mengisi tempat tanggal lahir tapi saya isi tanggal lahir. Bang, saya isi tanggal lahir tapi tempat tanggal lahir. Bang, saya salah mengetik nama, Bang. Bang, saya salah mengisi data-data lainnya, Bang. Seperti itu yang sering terjadi kesalahan itu karena menggunakan HP ya teman-teman semuanya. Jadi usahakan kalian jangan menggunakan HP kalau mempunyai komputer, ataupun kalian bisa mensewa komputer di warnet atau internet lainnya. Dan yang terjadi kesalahan di HP ini juga sering dilakukan ada walaupun HP kalian sudah canggih-canggih, bisa tampilan desktop seperti komputer, juga banyak terjadi kesalahan karena fiturnya berbeda dengan komputer. Walaupun kalian di sana nanti di pendaftaran sekolah kedinasan Poltekim dan Poltekim tidak mewajibkan nilai ataupun tidak mewajibkan nomor ijazah ataupun tanggal ijazah saat pendaftaran online itu, tapi di komputer di HP kalian disuruh juga mengisi nomor ijazah atau tanggal ijazah bagi lulusan 2021 ini. Padahal kalau kalian menggunakan komputer mungkin kalian tidak disuruh mengisinya seperti itu. Dan juga untuk dalam pendaftaran online ini kalian melakukan kesalahan juga men-scan data atau dokumen menggunakan HP juga. Walaupun HP kalian canggih-canggih sekarang bisa menggunakan aplikasi scanner dan kalian bisa men-scan menggunakan foto dari HP itu menggunakan aplikasi. Dan usahakan, walaupun banyak kalian yang lulus mendaftar menggunakan HP dan men-scan data dengan HP, tapi banyak juga yang gagal karena scanan HP ini tidak jelas dan tidak terbaca. Jadi kalau kalian hanya menggunakan HP mendaftar atau men-scan data menggunakan HP, usahakan kalian pastikan data atau dokumen yang kalian scan itu terbaca jelas dan tidak buram atau bisa dibuka seperti itu saat penguploadan dokumen. Dan satu tahapan penting yang harus kalian perhatikan, kunci kelulusan administrasi ini adalah satu tahapan penting ini yang harus kalian perhatikan dalam pendaftaran online ini, yaitu tahapan terakhir, yaitu tahapan resume. Tahapan resume ini adalah tahapan saat kalian mengecek data kalian, mengecek uploadan dokumen kalian. Saat itulah saat yang paling penting, karena data resume itu adalah data-data yang paling penting yang akan nanti diseleksi oleh panitia. Seperti data-data nama kalian, tempat tanggal lahir kalian, NIK kalian, ijazah kalian, dan uploadan yang lainnya seperti uploadan ijazah dokumen, dokumen foto, dan akta, dan surat belum menikah, dan surat lamaran lainnya. Usahakan di saat kalian tahapan resume ini, usahakan kalian cek data kalian apakah benar atau tidaknya. Itu ada gunanya checklist itu. Kalian baca satu-satu, nih kalian apa sudah benar, nama kalian apakah sudah benar. Kalau belum, kalian bisa kembali ke tahapan pengisian datanya. Tapi kalau sudah benar semua, kalian bisa ngecek satu persatu, kalian dengan teliti kalian cek satu persatu. Dan yang terakhir adalah kalian cek dokumen kalian yang waktu mengupload dokumen itu, apakah dokumen kalian bisa dibuka atau tidak, apakah dokumen kalian bisa terbaca atau tidak, apakah dokumen kalian buram atau tidak. Kalau dokumen kalian bisa dibuka, bisa jelas dibaca dan tidak buram,
mungkin kalian bisa lulus seleksi administrasi ini. Dan kalau sudah kalian cek semua itu data kalian sudah benar kalian isi dengan dokumen-dokumen kalian bisa langsung selesaikan pendaftaran. Itulah tahapan penting yang harus kalian perhatikan dalam pendaftaran online sekolah kedinasan ini. Sampai di sini saja video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian yang mendaftar sekolah kedinasan, agar kalian tidak terjadi kesalahan dan sebagai acuan apakah kalian lolos seleksi administrasi ini. Dan kalau sudah kalian selesaikan pendaftaran, kalian tinggal tunggu pengumuman seleksi administrasi apakah kalian lulus atau tidaknya di website resmi Catat Kementerian Hukum dan HAM, atau juga bisa login langsung ke website resmi SSCSN Dikdin itu. Sampai di sini saja video kali ini. Semoga kalian lulus seleksi administrasi sekolah kedinasan, Poltekkit dan Poltekkit. Dan bantu aku juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan lagi, komentar aja di bawah video ini, dan akan kudoakan kalian lulus menjadi calon taruna sekolah kedinasan, Poltekkit dan Poltekkit. Aku, Randi Atonsina. Sampai jumpa di video selanjutnya.